Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 44. Aku hanya seorang anak miskin dari pedesaan, mana mungkin bisa meminta bantuan Tuan Demon. Sejujurnya Erwin tidak ingin membantu Fiona, karena wanita ini membantu Farzan untuk berurusan dengannya beberapa kali. Jadi, tidak balas dendam pada wanita ini sudah termasuk cukup baik. Dan apa yang dikatakan Erwin itu memang sengaja, karena Fiona ini terus saja mempermalukan Erwin sebelumnya. Dan mengatakan bahwa anak miskin dari pedesaan seperti Erwin tidak cocok bersama dengan Lina, yang merupakan anak orang kaya. Sekarang Erwin menggunakan apa yang dikatakan Fiona untuk mempermalukannya balik. Fiona merasa sedikit malu, dan menyesal dengan perbuatannya yang mempermalukan Erwin sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa jika Demon bersedia membantu, maka keluarganya akan selamat. Ini mungkin satu-satunya harapan keluarganya. Memikirkan hal ini, Fiona tidak peduli tentang apapun lagi. Jadi dia langsung berlutut di depan Erwin dan meminta maaf. Erwin, perbuatanku salah sebelumnya. Maafkan aku. Kuharap kamu bisa memberi muka pada Lina dan memaafkanku. Tolong bantu aku kali ini. Kumohon. Fiona sepenuhnya membuang harga diri untuk berlutut dan meminta maaf pada anak miskin pedesaan yang selalu dia benci sebelumnya. Ini adalah harapan terakhirnya. Kalau dia gagal memanfaatkan kesempatan ini, keluarganya pasti akan berakhir hancur. Tapi Erwin tak mudah untuk dibujuk. Erwin tak akan begitu mudah untuk setuju membantu, walau dimohon sambil berlutut seperti ini. Fiona, kau berulang kali membantu pria yang dinafkahi wanita itu untuk melawanku. Kita seharusnya membuat perhitungan hari ini. Erwin, silahkan kalau mau pukul atau maki aku selama kamu bisa memaafkanku. Fiona telah memutuskan untuk menanggung semua konsekuensinya. Dia bertekad untuk menanggung semua konsekuensi dari semua perbuatannya. Erwin, kau benar mau memukul Fiona? Fiona yang sudah merawatku selama 4 tahun sejak aku tinggal di luar negeri. Jadi maafkanlah dia. Lina tak mau Erwin memukul Fiona, karena mereka berdua itu teman sekelas waktu SMA, dan juga saling menjaga selama 4 tahun di luar negeri. Jadi punya perasaan yang begitu mendalam. Aku tak akan memukulmu. Kau lihat sepatuku yang kotor ini? Kalau kau bantu jilat sampai bersih, aku janji akan diskusikan investasi perusahaan ayahmu dengan Tuan Demon. Kata Erwin dengan datar. Tentu, Erwin tak benar-benar bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin melihat tekad dan ketulusan Fiona dalam permohonan maafnya. Erwin, kau... Lina mau marah, tapi dihentikan oleh Fiona. Oke, akan ku jilat. Lina, jangan marah sama Erwin. Aku penyebab dari semua ini. Jadi aku bersedia menanggung konsekuensinya. Fiona bersedia mengambil resiko kali ini. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan. Jadi dia tetap tak mau menyerah. Mau sesulit apapun itu. Setelah mengambil nafas dalam, dia membungkuk untuk menjilat sepatu Erwin. Adegan ini terlihat sangat menyedihkan. Tapi begitu lidahnya hampir mengenai sepatu Erwin, tiba-tiba Erwin menarik kembali kakinya, dan itu membuat Fiona terkejut. Cukup, aku hanya bercanda saja. Mana mungkin aku membiarkanmu menjilati sepatuku. Kalau iya, Lina pasti akan marah besar padaku. Mulut Erwin tersenyum sedikit. Fiona sedikit lega, tapi pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih kepada Erwin, dan akhirnya punya sedikit harga diri. Erwin, kupikir kau beneran membiarkan Fiona menjilati sepatumu. Lina juga menghela nafas lega. Kalau Fiona melakukan ini, itu akan menjadi jejak terakhir dari harga dirinya. Bangunlah, besok aku akan bicara dengan Tuan Demon tentang masalah ini. Aku tak yakin 100% bisa berhasil. Tapi seharusnya hasilnya bakal kita tahu 2 hari nanti. Kata Erwin sambil tersenyum. Walau Erwin memutuskan untuk berinvestasi atau tidak, tapi Erwin tidak bodoh, karena dia akan berinvestasi dalam sebuah bisnis. Jadi dia juga harus tahu dan akan membuat bisnisnya berjalan dengan lancar.
bukan hanya main asal investasi uang. Oke, makasih Erwin. Kalau berhasil, keluargaku pasti akan berterima kasih padamu. Fiona berdiri sambil memasang wajah senang dan bersemangat. Karena kalau mereka bisa mendapatkan investasi dari High Wealth Group, maka keluarganya tak hanya bisa mempertahankan properti, tetapi bisnis mereka juga akan meroket. Setelah pisah, Erwin mengantar Lina pulang terlebih dulu. Lalu dia sendiri langsung pulang ke villa. Setelah tiba di villa, Erwin menelpon Damon dan menyuruhnya untuk mengevaluasi secara profesional proyek industri keluarga Fiona. Untuk dilihat apakah layak untuk diinvestasikan, dan akan lebih bagus lagi kalau menyuruh para profesional untuk datang berbicara dengannya dan menjelaskan investasi proyek properti keluarga Fiona. Baik Tuan Muda, saya akan membiarkan para profesional kerja lembur untuk mengevaluasi sesuai permintaan Anda, dan hasilnya akan saya serahkan besok. Damon menjawab dengan tegas. Setelah menutup telepon, Erwin pergi beristirahat. Pada saat ini, Fiona baru saja pulang ke rumah kompleks Villa Dexina. Bisa dikatakan daerah perumahan mewah, jadi dapat dilihat kalau keluarga Fiona itu juga termasuk keluarga orang kaya. Begitu Fiona membuka pintu, dia melihat orang tuanya sedang sibuk mengemasi barang, terutama barang berharga. Mereka memasukkan semua barang berharga di rumah ke dalam koper mereka. Pak, Mah, apa yang kalian lakukan? Tanya Fiona sambil bergegas mendekat. Fiona, sudah pulang? Baguslah, cepat kemas semua yang mau kau bawa. Aku sudah diskusi dengan ibumu, kita akan kabur malam ini. Ayah Fiona, Harry Anderson, berkemas sampai keringatan, memasukkan semua barang yang dianggapnya berharga ke dalam koper, dan bersiap untuk kabur malam ini. Kalau sampai penagih hutang datang, situasinya akan gawat. Bukannya sudah kubilang, beri aku beberapa hari lagi, aku pasti akan dapat investornya. Fiona tidak ingin hidup dalam persembunyian. Aku sudah cari orang kaya di seluruh selatan kota, dan juga sudah kucoba bujuk semua. Investor apa yang bisa kamu dapat, atau Farzan yang kamu sebut sebelumnya? Dia licik, jangan sampai tertipu olehnya. Harry berkata dengan marah. Dia sudah berada dalam dunia bisnis bertahun-tahun. Jadi dia tahu dengan jelas kalau Farzan ini tak mungkin mau berinvestasi di properti keluarganya. Fiona tak menyangka penglihatan ayahnya begitu akurat. Kalau dia mendengar ini beberapa hari lebih awal, mungkin dia tak akan menyinggung Erwin. Apalagi adegan meminta maaf selanjutnya. Dan pada akhirnya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu mudah dan kurang pengalaman, sehingga bisa tertipu. Fiona, bukannya kamu masih punya pacar? Aku sudah bahas dengan ayahmu. Kalau kamu tak mau hidup bersembunyi, kamu pergi cari pacarmu saja. Ibu Fiona, Adelia, juga tak ingin putrinya menjalani kehidupan yang susah. Aku mana ada pacar lagi. Waktu dia tahu keluarga kita bakal bangkrut, dia sudah buru-buru putusin aku, Mah. Fiona sedikit sedih sebenarnya. Seseorang akan menyadari realita kehidupan saat berada dalam kesulitan, serta akan tahu siapa yang cuma baik di depan, dan siapa yang merupakan teman sejati. Fiona, maaf sudah melibatkanmu. Adelia berkata dengan mata merah dan perasaan hangat. Pada titik ini, mereka bahkan tak punya bantuan dari kerabat. Para kerabat menjauhkan diri dan mengabaikan mereka. Pak, Mah, tidak apa-apa. Masih ada kekasih sahabatku. Bosnya adalah Damon Brown. Dia juga sudah janji sama aku bakal bicara dengan bosnya tentang investasi di perusahaan kita. Fiona memberitahu orang tuanya tentang kabar baik ini. Namun Harry tak bisa menahan diri dan mencibir. Pacar sahabatmu? Singkatnya, karyawan Highwood Group. Damon itu setidaknya juga punya 8.000 karyawan bawahan. Masing-masing bos dari 8.000 karyawan itu juga Damon. Mana mungkin karyawan semacam itu punya hak bicara? Jangan bercanda. Fiona, pacar sahabat yang mana? Adelia masih menaruh sedikit harapan. Karena dia juga tak mau hidup bersembunyi sampai akhir. Pacar Lina, Mah. Fiona menjawab tanpa sadar. Hah? Pacar Lina? Bukannya kamu bilang pacar Lina itu dari pedesaan miskin? Anak miskin pedesaan itu mana mungkin punya hak untuk bicara di depan Tuan Damon?
Bertemu dengan Tuan Demon saja belum tentu bisa. Harry meremehkan Erwin dan tak punya harapan sama sekali padanya. Adelia yang awalnya masih menaruh secercah harapan, saat mendengar putrinya mempercayakan semua ini pada seorang anak miskin dari pedesaan, secercah harapan itu pun menghilang dalam sekejap. Fiona, lupakan saja. Cepat kemasi barangmu, kita akan berangkat subuh nanti. Pa, Ma, beri aku 2 hari lagi. Cukup tunggu 2 hari lagi. Dia bilang akan ada hasil 2 hari nanti. Fiona tak mau menyerah. Walau dia juga merasa tingkat keberhasilan Erwin bisa membujuk Damon itu untuk berinvestasi sangatlah tipis. Bahkan mungkin keberhasilannya tak mencapai 1%. Tapi dia tetap tak mau menyerah. Dia akan terus menunggu, meski harapannya sekecil apapun. Fiona tak mau melepaskan harapan kecil terakhir ini. Tapi orang tuanya sepenuhnya tak percaya kalau anak miskin dari pedesaan ini bisa membujuk Damon untuk berinvestasi pada proyek mereka. Siapa itu Damon? Tak ada seorang pun di kota Bandung yang tak tahu Damon. Mana mungkin orang terkenal seperti itu bisa dibujuk oleh seorang anak miskin dari pedesaan. Fiona, jangan terlalu berharap sama anak miskin itu. Cepat kembali ke kamarmu dan kemasi barang-barangmu. Adele membujuk lagi. Di saat mendesak seperti ini, Fiona tiba-tiba teringat dengan Kelvin dan kejadian siang tadi. Jadi dia berkata, "Pa, Ma, kalian seharusnya tahu Kelvin dari selatan kota kan?" "Kelvin? Tentu saja tahu. Memangnya apa yang terjadi padanya?" Harry menoleh dan menjawab dengan penasaran. Fiona menjelaskan semua hal yang terjadi. Soal penipuan Erwin dalam mengakuisisi saham Farzan. Dan soal Kelvin yang mendengar perintah Erwin. Setelah selesai berbicara, Harry tiba-tiba mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati. "Kalau sesuai dengan yang kau bilang, sepertinya anak miskin itu punya berkemampuan juga. Karena Tuan Damon bahkan mengatur Kelvin untuk membantu anak itu. Meski Kelvin, si gendut ini lahir dari organisasi jahat, tapi dia itu cukup terkenal di pusat perbelanjaan sekarang. Dan juga sudah membentuk sebuah aliansi bisnis di selatan kota. Jadi bisa saja dianggap seorang karakter berkelas di selatan kota. Kalau dia bahkan menuruti perintah Erwin, Erwin ini sudah jelas tidak biasa." Harry tidaklah bodoh. Setelah analisa yang cermat, dia dengan cepat menarik kesimpulan yang mengejutkan. Anak miskin pedesaan ini masih punya kemampuan tertentu. Atau kita tunggu saja 2 hari lagi? Adelia menyarankan itu. Sebelum sampai keadaan kritis, dia tentu tak mau hidup dalam persembunyian. "Baiklah, kalau begitu kita beri 2 hari. Harry juga mengangguk setuju. Meski dia tak sepenuhnya percaya seorang anak miskin pedesaan bisa membujuk Tuan Damon untuk berinvestasi di perusahaannya. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan putrinya, sepertinya masih terdapat sedikit harapan. Tanpa tidur nyenyak sepanjang malam, Fiona terbangun dari mimpi buruknya yang membuatnya ketakutan hingga keringatan. Dia bermimpi perusahaan ayahnya bangkrut dan keluarganya harus hidup dalam persembunyian. Makan mereka tak teratur dan tak punya tempat nyaman untuk ditinggali. Ditambah harus khawatir tentang penagih hutang yang sedang mengejar setiap hari. Dia tak pernah terfikir akan kehidupan seperti itu, apalagi menjalaninya. Tak tahu apakah Erwin bisa membujuk Tuan Damon. Fiona sangat khawatir saat ini. Setelah bangun dari tempat tidur, dia tak berani menelpon untuk tanya. Jadi dia hanya bisa menghabiskan hari dengan penuh kecemasan. Orang tua Fiona juga hanya bisa bersembunyi di dalam villa dan tak berani keluar sama sekali. Telepon terus masuk satu persatu. Beberapa panggilan dari tempat kerja, beberapa dari penagih hutang, tapi tak ada satupun yang mau bertujuan untuk berinvestasi. Dan ini membuat Harry merasa sangat kesal. "Apa-apaan ini? Sudah seharian tapi masih tak ada kabar sama sekali. Anak miskin itu serius bisa diandalkan?" "Ayah, sebentar lagi. Dia bilang akan kasih kabar setelah 2 hari. Jadi tak secepat ini." Fiona pun terlihat sangat gelisah. "Kita tunggu saja dulu. Masih sehari lagi kan? Untuk apa buru-buru?" Adelia juga berkata dengan nyaman. Fiona tak menyangka nasib keluarganya akan bergantung pada seorang anak miskin dari pedesaan, yang benar-benar membuatnya merasa sulit dipercaya.
1 malam lagi berlalu, dan Erwin masih belum memberi kabar. Fiona terpaksa mengirim pesan pada Lina dan bertanya tentang investasinya. Namun jawaban Lina justru tak tahu, dan Erwin belum juga memberitahunya tentang investasi apapun. Tak pernah kusangka. Ternyata 2 hari begitu sulit dilewati. Fiona menghela nafas dan tertidur lagi saat berbaring di tempat tidurnya. Dalam tidur kali ini, dia langsung tidur sampai siang keesokan harinya. Hingga matahari menyinari ruangannya. Setelah bangun, dia memeriksa apakah ada pesan atau panggilan telepon dari Erwin. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Dan ini mengecewakan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Jelas, orang tuanya juga sudah tak sabar. Tak bisa menunggu lagi. Kalau terus seperti ini, para penagih hutang itu pasti akan datang. Kita harus pergi sekarang juga. Harry tampak terburu-buru. Ayah, tolong tunggu beberapa jam lagi. Kita juga sudah menunggu 2 hari. Beberapa jam lagi seharusnya tak masalah ya. Fiona mondar-mandir di dalam ruangan. Terus-menerus membujuk orang tuanya untuk menunggu dengan sabar. Tapi dia sendiri juga tak tahu harus menunggu sampai kapan. Atau waktu yang selama ini mereka tunggu sebenarnya hanya sia-sia. Harry, kita tunggu saja. Sekarang tak ada jalan lagi selain menunggu. Adelia juga menghela nafas, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Tiba-tiba ponsel Harry berdering. Setelah melihat nama yang menelpon adalah asistennya, Elvin. Harry buru-buru mengangkat telepon itu dengan jantung yang berdegup kencang. Elvin, ada apa? CEO Anderson, banyak karyawan yang mengundurkan diri hari ini. Kapan Anda akan kembali ke perusahaan? Mereka semua sedang menunggu tanda tangan laporan pengunduran diri mereka. Kata-kata dari balik telepon membuat Harry cemas. Aku akan kembali beberapa hari lagi, suruh mereka menunggu. Harry pun langsung menutup telepon itu. Ia sangat kesal, karena dia saja sudah siap untuk melarikan diri. Mana mungkin dia peduli dengan hidup matinya karyawan perusahaannya. Namun, begitu dia menutup telepon, ponselnya berdering lagi, dan yang menelpon masih dari asistennya. Bukankah ini namanya cari masalah? Sudah kubilang, aku akan kembali beberapa hari lagi, tak usah mendesak. Bersambung.